Shalom, selamat siang, salam Hyper Grace, Salam Hyper Grace. dan selamat Hari Pahlawan Nasional. Haleluya. Puji Tuhan Yesus, topik utama pada hari ini yang saya beri yaitu tubuh dan anugerah. Tentang bagaimana pentingnya merawat tubuh kita dan bagaimana ini berhubungan dengan kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita. Orang semua pasti tahu bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh, yang diistilahkan dengan trikotomi. Ketiga bagian ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan selama kita masih hidup di dunia ini. Roh kita adalah bagian yang terus terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Jiwa kita berisi emosi, pikiran, dan kehendak. Dan tubuh kita adalah kendaraan fisik yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, "Semoga Theos damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita menjaga dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Namun, terkadang kita sebagai orang Kristen cenderung terlalu menitik beratkan perhatian kita hanya kepada hal-hal rohani saja, seperti lupa bahwa manusia masih tinggal di atas bumi ini dan mendapatkan anugerah jiwa dan tubuh juga. Seringkali kita berpikir bahwa yang penting hanyalah roh kita yang harus kuat, sementara jiwa dan tubuh seringkali terabaikan. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus menciptakan kita sebagai makhluk yang lengkap dengan ketiga komponen tersebut. Tuhan Yesus ingin kita memuliakan Dia melalui roh, jiwa, dan tubuh kita. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh adalah tanggung jawab kita atau amanah dari Tuhan. Tubuh kita bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 tertulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Theos dengan tubuhmu." Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jika tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Allah, maka sudah seharusnya kita menjaga tubuh ini dengan baik, bukan merusaknya. Teman-teman, sebagai kaum muda, kita seringkali merasa bahwa tubuh kita kuat dan tidak perlu dijaga. Terkadang kita merasa tidak ada masalah dengan kebiasaan begadang, mengonsumsi makanan cepat saji, atau melewatkan olahraga. Namun, dalam kenyataannya, kebiasaan buruk ini dapat berdampak berbahaya bagi kesehatan tubuh kita dalam jangka panjang. Misalnya, terlalu sering begadang mengurangi kualitas tidur yang sangat penting bagi pemulihan tubuh dan pikiran kita. Tanpa tidur yang cukup, kita akan merasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan lebih rentan terhadap stres. Selain itu, pola makan yang tidak sehat seperti terlalu sering makan makanan yang tinggi lemak, garam, atau gula dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, atau gangguan pencernaan. Makanan yang kita konsumsi berpengaruh langsung pada kesehatan tubuh kita. Misalnya, memilih untuk mengonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, dan protein yang baik akan memberi tubuh energi untuk berfungsi dengan optimal. Tuhan Yesus memberikan kita hikmat untuk merawat tubuh, bukan untuk menuruti keinginan tubuh atau keinginan daging atau hawa nafsu, tetapi untuk menjaga kesehatan sehingga kita bisa mengerjakan peran yang Tuhan Yesus percayakan dalam hidup kita. Bagi kaum muda, menjaga tubuh dan berolahraga, makan dengan bijak, dan cukup istirahat adalah cara kita memuliakan Tuhan Yesus dengan tubuh yang sehat. Misalnya dengan melibatkan diri dalam aktivitas fisik seperti gym, bermain badminton, berenang, atau jalan sehat. Kita menjaga tubuh kita agar tetap bugar dan siap untuk menjalani tugas-tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Kesehatan tubuh adalah bekal untuk melayani Tuhan Yesus dan sesama. Bayangkan jika tubuh kita sakit atau tidak fit, kita tidak akan dapat melayani dengan maksimal. Kita juga tidak bisa mencapai tujuan hidup kita jika tubuh kita tidak dalam kondisi terbaik. Sebagai contoh, seorang pelajar yang menjaga kesehatan tubuhnya
dapat belajar lebih fokus dan memiliki energi lebih untuk menghadapi ujian. Demikian pula seseorang yang terlibat dalam pelayanan di gereja dan dapat melayani dengan sukacita dan penuh semangat jika tubuhnya dalam keadaan sehat dan bugar. Yang kedua, keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh. Dalam hidup sebagai orang Kristen, kita diingatkan untuk menjaga keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh. Ketiga unsur ini saling terkait dan tak dapat dipisahkan. 1 Tesalonika 5 ayat 23 menyatakan, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Roh adalah bagian yang terkoneksi dengan Tuhan. Kesehatan rohani penting dan kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Matius 6 ayat 33. Jiwa mengatur pikiran, perasaan dan kehendak. Kesehatan jiwa sangat penting. Kita perlu mengelola emosi dengan bijak dan menjaga mental kita agar tetap sehat, seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6-7. Jangan khawatir tentang apapun. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Tubuh adalah tempat kita melayani Tuhan. Tubuh yang sehat membantu kita menjalani peran yang Tuhan beri. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Menjaga tubuh melalui olahraga, pola makan sehat, dan tidur yang cukup adalah bagian dari tanggung jawab kita. Ketiga unsur ini harus dijaga dengan seimbang agar kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjalani hidup sehat dan melayani dengan baik. Yang ketiga, menghindari kehidupan yang menuruti keinginan daging. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya mengikuti keinginan tubuh atau daging. Galatia 5 ayat 16 mengingatkan kita, jalanilah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan tubuh seringkali menuntut kita kepada perilaku yang berlebihan atau merusak, seperti konsumsi makanan yang tidak sehat, malas berolahraga, atau menyia-nyiakan waktu dengan kebiasaan buruk lainnya. Kita harus bijak dalam menjaga tubuh dan tidak membiarkan tubuh kita mengendalikan hidup kita. Dalam Roma 12 ayat 1-2, kita diajak untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini berarti kita harus hidup dengan disiplin, menjaga tubuh agar tetap sehat dan membiarkannya menguasai kita. Merawat tubuh bukan berarti mengikuti hawa nafsu, melainkan menghormati anugerah Tuhan dengan bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan tubuh untuk dapat melayani dengan baik. Yang keempat, latihan fisik dan gaya hidup sehat. Latihan fisik dan gaya hidup sehat adalah bagian penting dalam merawat tubuh. Seperti tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan tubuh berguna sedikit, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Meskipun ibadah adalah yang utama, menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga juga penting. Olahraga seperti gym, berenang, berlari, atau bersepeda memperkuat otot, meningkatkan stamina, serta mengurangi risiko penyakit. Namun, menjaga tubuh tidak hanya terbatas pada olahraga. Pola makan yang sehat juga sangat penting. Mengonsumsi makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayuran, protein, dan karbohidrat yang seimbang sangat penting untuk mendukung fungsi tubuh kita. Hindari makanan yang tinggi gula, lemak jenuh, atau makanan cepat saji, karena hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selain pola makan dan olahraga, pola istirahat yang baik juga sangat penting. Tubuh membutuhkan waktu untuk pulih dan mendapatkan energi kembali setelah beraktivitas. Jangan abaikan pentingnya tidur yang cukup setiap malam. Cobalah untuk tidur 7-8 jam per malam agar tubuh dapat berfungsi dengan optimal keesokan harinya. Contoh kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak muda, adalah kebiasaan bermain game online yang bisa mengganggu pola makan dan istirahat. Banyak anak muda yang bermain game hingga larut malam, sehingga mengabaikan tidur yang cukup dan makan yang teratur. Jika pola makan dan pola istirahat terganggu, tubuh bisa menjadi lelah, sistem kekebalan tubuh melemah, dan kesehatan bisa terpengaruh. Sebagai contoh, seseorang yang bermain game sepanjang malam bisa merasa lelah dan tidak bertenaga keesokan harinya. Mereka mungkin melewatkan sarapan, makan terlalu larut, atau bahkan merasa stres.
Semua ini berpengaruh buruk pada tubuh yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan yang kita lakukan dan memperhatikan kebutuhan tubuh kita, termasuk tidur yang cukup dan makan dengan benar. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat lebih baik menjalankan tugas dan peran kita sesuai dengan kehendak Tuhan, melayani sesama serta menjaga keseimbangan hidup yang lebih baik. Semua ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk merawat tubuh yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kelima, dosa melawan tubuh adalah dosa melawan anugerah Tuhan. Ketika kita tahu bahwa merawat tubuh adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, tetapi dengan sengaja mengabaikannya, kita sebenarnya sedang berdosa terhadap anugerah Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 17 tertulis, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Saya ulangi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tahu apa yang benar dan baik, tetapi tidak melakukannya adalah sebuah dosa. Contohnya, jika kita tahu bahwa pola hidup sehat seperti berolahraga, makan yang benar, dan cukup tidur adalah hal yang baik dan dianjurkan oleh Tuhan, tetapi kita malah memilih pola hidup yang merusak tubuh, seperti makan sembarangan, tidur larut malam, atau bahkan mengabaikan olahraga, maka kita sudah melawan kehendak Tuhan. Kita diingatkan bahwa tubuh ini adalah anugerah yang harus kita rawat dan jaga, bukan sesuatu yang bisa kita sepelekan. Bagi kaum muda, hal ini bisa terlihat dalam kebiasaan sehari-hari. Misalnya banyak anak muda yang terlalu sering begadang, mengonsumsi makanan cepat saji atau cemilan yang tidak sehat, atau bahkan mengabaikan olahraga demi menonton serial TV atau bermain game sepanjang malam. Mereka tahu bahwa kebiasaan ini tidak baik untuk tubuh, tapi mereka tetap melakukannya hanya karena merasa itu menyenangkan atau lebih mudah. Contoh konkret lainnya adalah kebiasaan mengonsumsi alkohol atau merokok, yang meskipun sudah banyak diketahui dapat merusak tubuh, tetap dilakukan oleh sebagian anak muda. Mereka mungkin melakukannya untuk bersenang-senang atau mengikuti teman-temannya, meskipun mereka tahu hal tersebut merusak kesehatan jangka panjang. Ini adalah bentuk kelalaian terhadap tubuh yang Tuhan berikan, dan ketika kita melakukannya dengan sengaja, kita berdosa. Kita harus memahami bahwa tubuh kita adalah anugerah Tuhan yang harus kita rawat dengan baik. Ketika kita sengaja mengabaikan apa yang baik untuk tubuh kita, kita sebenarnya melawan kasih karunia Tuhan yang telah memberi kita tubuh yang sehat dan kuat untuk melayaninya. Tuhan memberi kita tubuh yang luar biasa dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan merawatnya. Sebagai anak muda, saat kita memilih gaya hidup yang sehat dan bertanggung jawab, kita menghormati anugerah Tuhan. Saat kita mengabaikan kesehatan tubuh kita bukan hanya merusak diri kita sendiri, tapi juga kita memenuhi panggilan untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat menjalankan tugas dan perannya dengan maksimal. Jadi, marilah kita menjalani hidup yang menjaga tubuh kita dengan baik, tidak hanya karena itu bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga karena kita menghargai anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Akhirnya, kita harus ingat bahwa semua upaya kita untuk merawat tubuh kita hanya dapat berhasil dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Kita bersandar padanya dan dengan kekuatan darinya, kita bisa menjaga tubuh yang sehat untuk kemuliaannya. Jadi, mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus memberi kita tubuh sebagai anugerah. Jangan sia-siakan tubuh ini, tetapi rawatlah dengan bijaksana. Gunakan tubuh ini untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, baik itu bekerja, melayani, atau bahkan berolahraga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk hidup sehat dan menjalankan tugas-tugas dengan maksimal. Amin. Selanjutnya diserahkan kepada Pastor Z.
Ya, terima kasih untuk pastor muda berbakat. Setiap kali kan berdiri di sini kita ya bertanya-tanya, ini karena anak cerdas, narasinya cerdas. Biar pada kasih kuliah apa tuh orang yang tua-tua ini. Ini narasinya kayak calon profesor memang. Ya. Ini menarik ya, tubuh dan anugerah. Dari tadi dia ada bawa materi, kita ada coba pakai nalar. Walaupun tadi Pak Novi bilang jangan pakai nalar, jangan pakai logika. Ya, ini moga-moga Pak Novi tidak saja hari ini, tapi berikut-berikutnya datang supaya tahu bahwa belajar Alkitab itu perlu logika. Ya. Kalau nggak pakai logika, orang paling tua, Pak. Nah, adalah sesuatu yang keliru kalau ada pesan-pesan singkat dari mimbar gereja, bukalah hatimu, tutuplah pikiranmu. Itu salah. Ya. Firman itu masuk di sini dulu, pakai logika. Nah, terkadang orang terlalu melihat rohani, supaya melihat rohani jangan pakai logika. Salah. Kita mengerti dulu. Makanya di sini selalu khotbah yang logis atau pengajaran yang logis, pakai logika. Karena tubuh ini susunannya kepala di atas, baru ada perasaan dan selanjutnya. Ya. Nah, ada banyak orang yang melakukan ibadah atau di luar sana melakukan ibadah tetapi tidak logis. Ibadah tidak logis. Nah, mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Tapi ini Roma 13 ayat 14. Saya akan ke sana tapi jangan sampai saya lupa. Ini yang tadi dimaksudkan oleh Pastor Kenzo. Mari kita baca bersama dulu 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Rawat tubuh boleh enggak? Sangat boleh. Intinya itu yang tadi dipesan. Jangan untuk memuaskan keinginan tubuh. Di dalam tubuh ada daging. Nah, keinginan daging itu yang tidak boleh kita ikuti. Rawat tubuh oke. Ya. Jadi kalau Pak Novi selalu sehat main badminton, ya memang itu mantap itu, Pak. Mantap itu. Ya. Jadi fitness itu oke, latih jasmani itu oke, walaupun terbatas. Tetapi ada manfaatnya. Orang lihat ya. Yesus bilang roh penurut, tetapi daging lemah. Karena apa? Nyanda olahraga. Betul nggak, bro? No, kalau so ontet, ya kita yang bermaksud ya. Nah kalau so ontet, kira-kira nomor berlutut bagaimana? Iya kan? Iya. Mau tengkurap bagaimana? Itu di sini proskuneo, Pak. Namanya kalau kita menyembah, ini Ibu Energi Super ini yang dari Kano. Ya. Itu penyembahannya seperti itu. Itu penyembahan yang benar. Di luar sana menyembah sambil berdiri itu sesat. Nanti kasih tahu Pak Novi, kasih tahu ke yang lain-lain. Karena itu sesat semua. Menyembah itu di bawah. Itu menyembah. Ya.
Kalau berdiri bukan menyembah. Nah, jadi kita harus pakai logika. Ketika orang khotbah, pendeta khotbah siapapun itu, kita harus kritik teks khotbah. Neng boleh sembarang, neng boleh dia pakai hasutan. Ada amin? Ada amin? Ih, amin apanya amin? Kita yang mengerti ada amin. Ini kelompok kecil ini sudah biasa makan nasi kayas-kayas. Kalau di luar sana makan bubur terus, bubur ulet lagi. So itu yang boleh kita sontong, tapi lah habis. Ya, disinilah kita gunakan logika, kita gunakan pikiran. Ya. Jadi olahraga itu perlu sekali. Itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes tak tidur karena malas olahraga. Betul kan? Ini kan jalan saja nahar toh. Tak tidur orang, tak sono. Coba kalau dorong itu istilah apa? Mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Betul tak? Nah, kalau kita sehat bugar, yang tadi Pastor Kenso ada ulang-ulang beberapa kali memberikan stressingnya, ya pasti orang jiwa juga sehat tuh berpikir tuh. Kalau orang bugar, khotbahnya nama ngantuk, gitu. Mari kita lihat Roma 12 ayat 1. Nanti moga-moga Pak Nov bisa ambil pelajarannya. Ini yang saya mau kasih tahu. Di dalam ini saja teks dengan Yunani saja Pak, supaya bisa langsung dibuktikan. Ini pintunya terbuka besar jadi silau men. Roma 12 ayat 1. Ya. Ya, saya sudah ganti sedikit tampilan di sini ya. Jadi posisinya seperti ini. Mari kita baca 2-3. Karena itu saudara-saudara, demi kelurahan Theos, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Theos. Itu adalah ibadahmu. Ini logiken, yang logis. Ya, coba lihat di bawah. Ya, supaya kita mengerti ini. Ini logiken, betul ya? Latria, spiritual. Ini pakainya ini mana logikanya? Di sini berarti. Ya, logikos. Ibadah yang logis. Ibadah yang logis itu yang tadi orang sebelum kita memuji Tuhan, kita proskuneo, pito proskuneo. Itu di sini. Ibadah yang logis itu aturannya. Ya. Tuhan mencari penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini logikanya dua harus dipenuhi, roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah sikap apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, nyembah. Itulah ibadahmu yang logik. Gitu. Terus kita mesti gunakan akal Pak. Kalau nyata jemaat bodoh-bodoh cuma tahu ya dan amin. Amin, ada amin. Ada izin tadi. Apa baru di kamar mandi. Ya. Mesti pakai. Berhenti itu menyau-menyau. Amin, saya sedikit amin. Ada haleluya? Ya ada, semua ada itu. Mengerti ternyata.
Saya kasih topik di TikTok itu adalah logika iman Kristen. Lalu ada yang masuk dan ngomel, iman itu ke iman Kristen itu nggak masuk akal. Ih, garap leh. Itu tuh kalau nggak masuk akal. Bagaimana mau menjelaskan ke penyerang di sebelah? Orang pikir orang hebat. Ya. Kemarin kita bawa topik imanmu, logikamu. Saya kasih tahu ya. Iman kita, Kristen, percaya Yesus, itu adalah logika kita. Mari kita ikuti logikanya. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Tolong ikut pelan-pelan ya. Oke, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2. Ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Terus, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Theos, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Coba ini bahasa logiknya. Orang lahir tahun berapa? Orang ini lahir tahun dan ini. Apalagi ini orang anak-anak semua milenial. Kok itu penciptaan tahun berapa? Ya. Kalau belajar teori Big Bang, itu percepatan untuk kegilaan. Kita belajar kulitnya saja. Baru belajar kulit kita sampai seno. Ya. Di dalam teori Big Bang itu ada yang istilah nebula matahari. Kita ada putar otak ini mau mengerti ini nebula matahari ini tahu dari mana. Katanya itu nebula matahari itu tercipta dari kumpalan asap. Kumpalan gas yang sangat besar. Kalau kumpalan gas yang sangat besar, lainnya dia harusnya dari yang kecil. Kumpalan gas ya betul. Ya. Dari mana itu semua? Kalau mau kejar, kemudian matahari terbentuk sekitar 40,5 miliar tahun yang lalu. Di sini kok sepi harusnya bilang, wow. 40,5 miliar. Teleh. Teleh. 40 atau 4,5 miliar. Pusing. Ada 2 matahari kembar lalu bertabrakan dan itu yang disebut Big Bang. Nah, tabrakan ini, ledakan ini maksudnya akhirnya terbentuk ada 9 buah planet telah ya kemudian berbaris ya. Kita heran tuh waktu tabrakan serpihan dia dibentuk dalam miliaran tahun lagi, lalu dia jadi bola-bola, bumi bola, ya Jupiter bola, semuanya serba bola. Kemudian dong berbaris menghadap matahari. Siap, gerak, hormat, gerak, komandan. Matahari itu bola juga. Kemudian ya moga-moga orang masih sehat lah.
Ada bola di mana ya? Kalau ada bola. Jadi orang semua pasti tahu lihat apa bentuk bola kasti jo kan, ambil yang paling kecil. Bola loh. Kalau bola itu bisa miring 23,5 derajat nah. Kira-kira kita curiga memang orang pemata yang belok. Lihat bola, bulatan bola, lalu miring terhadap matahari. Cek kote apa ilusi optik. Nah, itu bagaimana bawa dia ilusi optik. Nah, memang ilusi optik itu. Jadi kalau orangnya nak pakai logika, dengar dongeng ini, ya sudah orang ya dan amin. Nah, karena setelah matahari meledak, lalu terbentuklah galaksi Bima Sakti, lalu terbentuklah kehidupan. Asik dong. Itu dongeng. Masuk di akal. Tempo apa dari padat begini, benda mati, kaca begini, kok ada kehidupan, manusia muncul dari sini. Boleh? Orang Kristen tolak berpikir logis. Itu yang gampang sekali dibodohi. Dan saya ekstrim yang mengatakan bahwa mayoritas orang Kristen bodoh. Dan senang dibodoh-bodohi. Itu senang. Karena disetting. Jangan mengusik hamba yang diurapi. Jangan mengusik biji mata Tuhan. Walaupun sutai mata sesaja di biji mata itu. Ya kan? Nah, di sini pengajarannya berbeda. Kita harus mengerti. Baru ngomong amin. Nyanak mengerti kalau nganak kita nyanak mengerti kalau kita menjawab pendeta tanya ada amin. Amin. Itu kita nipu diri sendiri pertama dan kita nipu semua yang mendengar. Betul enggak? Betul enggak? Nipu kan nyanak mengerti. Mengaku amin. Amin itu ya. Yes, sir. Ya. Kita mengerti. Tapi ternyata enggak. Gitu. Dan di sini juga sudah mengembalikan ya kalau kita orang talucur bahasa tadi Pastor Kenso ada talucur bahasa kata Allah. Tapi dia mulai dengan kata Theos. Allah orang suka kasih kembali pikiran Arab. Karena Allah yang berguna di Kristen, dunia Kristen. Ya. Nah, itu saya jelaskan ulang di TikTok dan orang laporkan ke LAI. Asik. Nanti LAI mau buku supir dari kita. Ya. Jadi marilah kita tetap menggunakan akal pikiran kita. Kita mengerti. Jadi dengan akal kita mengerti. Betul tak? Ibrani 11 ayat 3 tak? Tadi. Ya. Sekarang coba tadi berapa tuh? Ibrani ya. Karena imanlah ya. Sekarang coba Roma 12 ayat 3 juga atau ayat 2? Coba lihat. Roma 12. Ya, coba lihat. Ya, ini dia. Mari kita baca 2-3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu
rupa sehingga Kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Theos kepada kamu masing-masing. Berpikir menurut ukuran iman. Jangan tekeng jago. Makanya tadi kita bilang di topik itu kita taruh judul apa? Pikiranmu, imanmu, logikamu. Ada kelompok orang-orang ya, orang-orang oknum-oknum Islam yang berbaris di bawah dan hujat terus. Kristen tidak masuk akal, masa Kristen percaya kepada Tuhan menjadikan manusia sebagai Tuhan. Ya bisa jawab, ya itu logikamu. Nggak nyampe. Logikamu berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Nggak nyampe. Kita Kristen berlogika berdasarkan iman Kristen. Apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu logika kita. Ada logika matematika, logika fisika, logika sosial ekonomi. Itu logika berbagai disiplin ilmu punya logika masing-masing. Alur logika masing-masing. Betul. Nah. Sekarang iman Kristen itu timbul dari mana? Roma 10 ayat 17. Mari kita lihat. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran. Oke, mari kita baca 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kristus oleh Yohanes pasal 1 ayat 1 disebut Hologos. Kata logiken atau logikos berasal dari kata logos. Yang terbaik ya. Logika asalnya dari kata logos. Kita percaya kepada Yesus yang hologos. Makanya iman ini timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang masuk di akal. Bukan karcek. Ini dasarnya. Ini dasar nalar. 1 Korintus 3. Tunggu pastor. Oh, silakan. Pas lagi di sini langsung bertanya nih boleh? Ya. Itu pendengarannya dari kata asli, kata apa ya? Coba lihat pendengaran. Pendengaran. Comes with hearing. Nah, ini. Soalnya kita sedikit terpikir bagaimana kasihan orang yang nggak bisa mendengar lah. Oh ya, yang pongo. Iya. Aku ini artinya apa? Coba lihat dulu. Itu audience, ear, fame, tolong diterjemahkan Pak ya. Which pendengar telinga, ye hear, hearing, pendengaran, atau ini preach, ajar, atau report, dan juga rumor. ya kan? Report. Jadi kalau orang pongo, ya kan, orang bisa baca report. Turun ke bawahnya lagi pasal yang di Thayer definition itu. Ini Ya, itu juga sense of hearing, ya, organ or hearing. ya, bisa organnya, Ya, bisa ya, perasaan pendengarannya. Nah, instruction Ya. itu ya. Bisa mengerti Ya. Nah. adalah hal-hal yang didengar. Nah, Adalah instruksi, bisa namely oral secara lisan, ya, atau juga dari preaching, Nah, dari atau laporan ini. ya, atau part of speech. Oke. Ya, mantap. Jadi dia pakai kata aku, mantap. Sebagai itu. Jadi tolong di sini ada ya dan amin, ada batanya itu. 1 Korintus 3 ayat 11.
Ya, yang muda-muda tolong kira baik-baik. Yang muda-muda aja yang baca ini. Yang tiga, yang muda. Oh, yang satu cancel di belakang. Oke, silakan yang muda baca. 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi iman adalah dasar. Dasar dari iman Kristen adalah Yesus. Yesus Kristus, Sang Logos, Hologos. Tidak ada dasar yang lain. Kemarin ada ibu yang peserta TikTok yang bilang, oh di gereja saya dalam ajarkan ada 7 tingkatan iman, 7 dasar iman, 7 dasar iman. Rame ini dasar. Kalau semen campur berapa kali berapa, 1 banding 7 berarti. Aneh-aneh saja. Ya. Nah, ayat-ayat ini juga bisa digunakan karena tidak ada seorang pun yang dasarnya selain yang diletakkan oleh Yesus Kristus. Ya. Artinya referensinya kemana ya, minimal kalau Tuhan harusnya kan ke keempat Injil. Nah di situ bisa digunakan untuk mempertanyakan di mana Yesus meletakkan dasar persepuluhan. Nggak ada. Ya Yesus nggak pernah tahu. Emang nggak pernah ada. Iya. Bisa digunakan. Ya. Dari Hong Kong kan. Nah nanti dari sini kita membangun. Jadi jangan sampai kita langkah, oh ya kita punya iman sudah cukup. Ini boleh. Tapi tinggal di dasar, itu akibatnya botak. Yang tidak dapat hadiah apa-apa. Nah Alkitab mengatakan bangunlah di atas dasar imanmu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai 9. Mari, tolong baca. 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 atau 2 Petrus 1 ayat 5. Sorry. 2 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus 1 ayat yang kelima itu 2 atau 1? 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Oke. Ya, oke kita baca 2-3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, jangan bodoh. Terus dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Lanjut. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Lanjut. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan bukan cuma ada penuh, tapi berlimpah-limpah, tak buang-buang. Ya, itu dia. Ya, lanjut. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Lanjut ayat 9. Tolong baca rame-rame. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua yang berlimpah itu di atas, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jangan minta ampun dosa tiap hari. Kok ini sudah bilang semuanya sudah dihapuskan. Pak Nov masih berdoa, tiap kali berdoa, Bapak kami yang di sorga ampunilah beta. Masih ya? Masih ya? Nah mulai sebentar berdoa, jangan pakai itu lagi. Karena ini sudah, ini Alkitab itu
sudah diampuni. Nah, kalau masih melakukan, itu tinggal mengaku. Aku saja. Ya toh? Nah, mana ayatnya? Di mana itu? Kalau diingat? 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba lihat. Ini kita bicara pakai ayat ya, supaya tidak terkesan ada karangan bebas di sini. Ya. Oke, mari Pak, silakan kita baca rame-rame 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku saja, tahu Pak? Dia tidak perlu minta ampun. Nanti tiap kali doa, Bapa kami yang di surga, ampunilah kami. Itu Bapak kalau boleh robek itu langit ketiga, dia bawa suara kemari. Untuk pengampunan dosa, kita mesti naik salib ulang, bro. Kenapa? Ya, maksudnya kenapa kok ada doa Bapa? Itu dia. Menarik. Memang kita pancing, akhirnya kita pancing juga. Jadi itu doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajar Pak murid-murid, itu permintaan murid-murid karena melihat Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-muridnya berdoa. Lalu orang datang, Pak, Tuhan Yesus, ajarlah kami berdoa. Dan Tuhan Yesus ajar itu. Itu sebelum dia naik salib. Sebelum dosa dihapuskan. Waktu dia naik salib, dia bilang pertama apa, bro? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sudah diberikan, Pak. Jadi tidak perlu ada doa untuk pakai doa. Sudah perlu, Pak. Ya kecuali orang hanya mau membeo, boleh saja lah membeo. Itu pastor, maaf, itu kan sudah ada pedoman liturgi harus diikutin. Cuma segera mengikuti karena memang ada pedoman aturan organisasi dalam setiap ibadah diakhiri dengan itu kan Pak No? Iya. Inilah. Kan itu doa. Kan tiap-tiap organisasi beda. Doa sempurna. Doakan doa sempurna. Jadi dianggap sempurna kalau ada doa itu menurut aturan organisasi. Yesus tidak pernah mengatakan itu doa sempurna. Betul. Itu basic belajar berdoa, itu dasarnya. Kalau tidak kan dijelaskan sebelumnya Pak. Jadi kalau Bapak kita sendiri ya ada kalau Bapak paham karena Itu tidak pernah diajarkan di mana-mana. bisa diajarkan baru Kita kan disuruh mengaku cuma mengaku. Ya. Yang bapak-bapak di sini, yang maksudnya sudah punya anak, kalau anak-anak buat salah, papa bilang kalau anak jangan mengaku. Sekarang juga anak berhenti jadi anak, coret kartu keluarga, boleh nggak begitu? Kalau nggak minta ampun maksudnya, kalau nggak minta ampun, nggak ada bikin salah toh? Ya, kan so biar anak manis-manis mah, ada bikin salah, pernah ada bikin salah. Ya. Kalau nyala minta ampun, apa dihapus, ya kan nggak begitu. Makanya itu disuruh mengaku saja. Itu ajarannya, mengaku. Pastor mungkin boleh kasih contoh antara apa beda mengaku dan minta ampun. Kasih contoh konkret bagi itu. Kasih contoh antara mengaku gimana dengan minta pengampunan. Ya, Mungkin lebih spesifik kalau ada Jadi begitu. sebab akibat, kasih tahu sebab akibat. Dorang itu semua. pengampunan itu diberikan, jadi konteksnya di dalam Alkitab orang belajar ya, itu pengampunan diberikan berhubungan dengan dosa, itu pengampunan, itu dosa. Nah, mari kita orang baca dulu ayatnya. Ibrani ya,
Ibrani 9 ayat 25 ya. Mari kita baca coba. Atau 24, sekitar begitu saja. Ya. Ayat 25 coba. Ya. Oh, sebentar. Berarti bukan. Tanpa pengampunan dosa, satu kali lagi Pak. Tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Berarti bukan. Mungkin dari 22 kali ya. Dia di atas sudah. Pokoknya baunya sekitar situ mau. Pelan-pelan duduk yang sampai. Jadi apabila Tadi segala sesuatu terbaik. ini nah, Ayo. ini 22. yang 22. Mari kita baca 23. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini bakunya. Ya. Nah, coba naik ke 26 kali ya. Turun. Ya, ayo. Turun ke 26. Ya. Sedap. Oke, 25 coba. Nah, 25. Oke. Nah, coba. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Terus, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Coba di 27 masih ada sambungan ya? Ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihukum. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa. Perhatikan ya, ini teksnya dosa banyak orang, bukan semua orang. Menanggung dosa banyak orang. Ya. Cuma dosa anak-anaknya saja, orang-orang pilihannya yang dia tanggung. Ya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Bisa paham Pak? Yesus cuma satu kali saja. Ya, ini ayatnya ya. Nah. Jadi jangan tiap kali orang berdoa, Bapa ampunilah kami. Kami itu. Nah, karena ini bertepatan munculnya Om Novi sudah datang. Bruder, kalau Bapa di surga itu namanya siapa yang perlu berdoa akan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Itu kan pasti kalau kita tanya Bernovi Papa nama siapa? Betul tahu? Ya, dia Om Daud, itu Pam Daud. Ya, pasti kan anak pasti tahu. Ya. Nah, Yesus yang ajar Bapa kami yang di surga, yang orang ada iku-iku itu. Ya. Bapa yang di surga itu namanya
Kalau tanya Pak ini, siapa nih? Jaden. Jaden. Nah, Jaden pernah doa Bapak kami kan? Kalau ibadah di gereja ya, Ya. tiap, Ah. tiap Nah, ayat kalau- ibadah doa bapak kami. Ya. Nah, kalau Bapak kami itu, Jaden pernah tahu nggak? Waktu Bapak namanya siapa? Kalau kita tanya, Om Jerry tanya, Jaden punya Papa yang polisi itu nama siapa? Tahu? Tahu ya? Ya. Nah, kalau Bapak yang di dalam doa Bapak di surga itu namanya siapa? cuma disebutkan bapak kami yang ada di surga. Ya, itu masa sebut Bapak di surga orang tanya, mana Bapak di surga nama siapa dong? Bapak orang Nggak banyak. Bapak banyak banyak. Bapak kami. Ini yang kita mesti mikir. Itu gunanya kita menalar. Ya, gunanya kita pakai pikiran Kristus. Itu dia. Jadi selama ini berdoanya Nah. Bapak itu sama. Dan dua dari Bapak. Jadi Bapa yang di sorga itu namanya Yesus. Pastor. Nah, kalau Yesus ajar doa Bapa kami, orang Yahudi waktu dengar itu tahu bahwa yang Yesus maksudkan adalah Yahweh. Mau bukti ya? Mari kita buka Yesaya 63 ayat 16 supaya orang tahu persis ya, persis. Nah, nanti dari Bapak kami kemudian ke Yesus. Bapak Yesus. Oke, silakan lihat. Yesaya 63 ayat 16. Ini narasi logiknya, ya, linearnya nih, logika linear. Oke, kita baca sama-sama 2-3. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Cuma orang biasa panggil Bapak Abraham. Orang Israel bilang Abraham yang tak kenal orang, yang tak tahu apa-apa. Kok ngampuk orang Sangir boleh panggil Bapak Abraham? Bapak orang beriman. Orang Minahasa boleh panggil Bapak Abraham. Nggak jablek. Oke, lanjut. Ya. Dan Israel tidak mengenal kami. Ya. 2-3. Ya Tuhan, ini ya Yahweh, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Nah, pasang logika nalar. Ini disebut jadi Yahweh ini adalah penebus. Yesus disebut penebus. Betul tak? Jadi kalau linear nalarnya Yesus itulah Bapa. Bisa tangkap? Atau ada dua penebus? Cuma itu saja. Ini Satu di Israel. perjanjian lama, Pastor. Ini perjanjian lama. Ya. Yesaya 63 ya, Jadi sama dengan 15. apakah Buatan, sudah Pastor. dibuatkan di sini. Iya. Jadi Iya. nanti pernyataan Iya. di perjanjian baru. Saya 65. Coba gitulah. Ya. Terkoneksi semua. Ya. Ini tuh linear. Dan kuis saya berada. Ya. Oke. Kita pindah ke 64 ayat yang ke-8. Jadi ini bukti-bukti ya. Jadi di sini gunakan pikiran akal sehat. Ya. Oke, 2-3. Tetapi sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. sudah bisa tangkap ya. Yahweh, Engkau Bapa kami. Sudah? Lalu kami adalah tanah liat, buatan tanganmu. Oke? Bagaimana dengan Yesus? Wahyu pasal 4 ayat 11.
Oke, 2, 3. Ya Tuhan dan Theos kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yohanes Petronea. Cocok tuh? Cocok. Itu apa itu Yohanes Petronea. Kalau masih kurang yakin ada Yohanes pasal 1 ayat 3. Ini penglihatan Yohanes kan? Ya, itu penglihatan Yohanes. Di Pulau Patmos tentang Yesus. Ya, tentang Yesus. Nah, sekarang pernyataan Yohanes juga. Ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Oke, kita baca 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia ini Yesus. Ya, Dia itu Yesus. Oke. Jadi Dia adalah pencipta, Dia adalah penebus, Dia adalah juru selamat. Ya. Di dalam Yesaya itu Dia bilang, tidak ada juru selamat selain daripada Aku, juru selamat. Yang lahir itu, Pak Novi, yang lahir itu Yesus. Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan atau manusia? Atau Tuhan 100%, manusia 100%? Ini ada opsi. Yang Pak Novi tahu selama ini. Ya? Tuhan 100%. Manusia enggak? Nah, 100%. Manusia juga 100%. Ya. Nah, ini kita minta konfirmasi dari. Oh ya. Konjeden bagaimana? Yesus itu Tuhan 100% atau manusia 100%? Atau dan manusia 100%? Jadi dia serba 100%. 100% Tuhan, 100% manusia. Yang menurut Bro tahu saja. 100% Tuhan dalam wujud manusia. Dan? Dalam wujud manusia. Oh, dalam wujud manusia. Jadi bukan Tuhan 100%, manusia 100%. Jadi Yesus bukan manusia 100%. Manusia juga. Manusia 100% juga? Masih kurang tahu. Oh, masih kurang tahu. Ya. Mari orang buktikan dalam Alkitab. Apa yang Alkitab bilang, itu yang orang mesti percaya. Setuju kan, Pak? Ya. Nah, sekarang Alkitab bilang apa? Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Oke, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia yang berarti Theos. Ya, Immanuel artinya El dalam bahasa Ibrani, menyertai kita, be with us. Yang lahir itu El kan? Tidak ada manusia yang bisa menyertai kita sepanjang masa. Itu logikanya. Yang lahir ini malaikat Tuhan yang kasih tahu. Coba ke atas dulu. Ini nubuatan, berdasarkan nubuatan. Ya. Hal itu terjadi supaya genapa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini Nabi siapa ini? Nabi Yesaya 7 ayat 14. Nah, nubuatan Yesaya, coba lihat saja ke sini, itu tinggal diklik saja sudah. Yesaya 7 ayat 14. Oke. Ya, Tuhan sendiri yang akan memberitahukan kepada
suatu tanda memberikan kepada. Sesungguhnya seorang anak perempuan muda, perawan ini mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke ya. Nah, jarak dari nubuatan Yesaya ke kelahiran Yesus Kristus kurang lebih 735 tahun. Itu semua generasi para nabi suklar sepulang. Sudah tahu berapa generasi baru penggenapan. Oke ya. Jadi yang lahir adalah Tuhan, bukan manusia 100%. Buktinya lagi. Lukas pasal 2 ayat 11 dari ayat 10. Orang ikut ya, supaya tahu itu ini dasar pembelaan hukumnya. Jadi ini dua anak-anak ini mesti dengar. Ini pembelaan hukumnya. Ya, mari kita baca 2-3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ayat 11. 2-3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini berdasarkan Yesaya 9 ayat 5 atau ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang tentu lambang pemerintahan dan namanya disebut ya, ini tidak ada orang ya, namanya disebut penasihat ajaib, El Gibor ini, El yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus dipanggil Bapa. Haleluya. Setuju kan Pak? Sudah sebelum masuk narasi linearnya. Jadi Tuhan Yesus bukan manusia 100%. Nggak ada. Jelasin ayatnya. Mana manusia 100%? Dosa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus apa ini? Tuhan. Manusia. Betul? Tuhan. Salah ya? Ini Kristus Tuhan. Dalam bahasa Yunani-nya Kyrios. Ibrani-nya apa? Adonai. Ya. Adonai adalah sebutan bagi Yahweh. Itu dia. Yang lahir itu adalah Yahweh, bukan manusia. Dia adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku, kata Yahweh. Dia itu Yesus itu. Ini kita curi sebentar, Pak Novinya nak tidur malam. Cuma ngantuk saudara. Ya, itulah dasar logika biblikalnya. Jadi semua ayat itu terhubung di dalam istilah teologianya scriptura interpretator. Nah itu Pak Erik yang paling tahu. Ya tahu. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Alkitab menjelaskan Alkitab. Oke, saya pikir pelajaran padat sampai di sini dulu. Ya, moga-moga Pak Novi bisa menyerapnya dengan baik. Ya, gunakanlah pikiran, ya, menalarlah, karena ini bukan hasil karangan. Ya, ini tertulis dalam Alkitab. Masih penasaran Pak?